hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, kita patut bersyukur saudara-saudara karena ini menjadi satu sejarah penting di sepanjang perjalanan hidup gereja. Bagaimana di dalam hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan dengan maksimal kepada setiap orang-orang percaya. Nah, saudara, sebelum saya melanjutkan, mohon usul aja, siapa tahu ke depan bisa dipikirkan untuk bisa ada timer di atas begitu. Supaya kita nggak bingung nih pembicaranya sudah berapa menit begitu ya. Sudah lama waktu itu pernah mengusulkan, mungkin ke depan bisa ada. Nah, bertepatan dengan itu saudara, kita hari ini atau bulan ini kemarin majelis sudah merapatkan dengan Bapak Ibu Gembala Sidang bahwa tema kita bulan ini adalah karya Roh Kudus, ya. Karya Roh Kudus dalam membangun kehidupan orang percaya, ya. Karya Roh Kudus dalam membangun kehidupan orang percaya. Sebetulnya apa sih fungsinya Roh Kudus? Sebetulnya apa sih pentingnya Roh Kudus untuk orang-orang yang percaya? Apa pentingnya Roh Kudus untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang nantinya saya berharap melalui penjelasan firman Tuhan ini akan membuka wawasan kita, memberikan pengertian yang baru kepada kita. Oh, ternyata tuh Roh Kudus seperti itu luar biasanya. Nah, saudara, mari kita akan mempersiapkan firman Tuhan kita di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Juga nanti disiapkan Yehezkiel ayat yang ke-36 mulai ayat 26 ya. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-19 dan 20 saudara. Ini merupakan sebuah janji, salah satu janji di mana Allah akan mencurahkan rohnya di akhir zaman kepada setiap orang yang percaya. Yehezkiel 11 ayat yang ke-19 dan 20. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji ini dinubuatkan Allah melalui Yehezkiel di dalam Yehezkiel 11 ayat yang 19-20. Dan itu diulang kembali janji Allah kepada Yehezkiel di dalam Yehezkiel 36. Mulai ayat yang ke-25 saudara. Yehezkiel 36 mulai ayat yang ke-25 demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Perhatikan ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya dan tiba saatnya Tuhan Kau berbicara kepada kami semua. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Meteraikan kami dengan roh-Mu yang kudus. Buat kami mengerti atau memahami akan isi hati-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Kuduskanlah ya Allah. Agar layak menyampaikan isi hati-Mu, kehendak-Mu kepada jemaat Tuhan yang Kau kasih di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maaf saudara, ini dari tadi haus. Mungkin ada ini.
Jadi kalau kita mau berbicara tentang Roh Kudus, kalau kita mau tahu Roh Kudus, kita nggak bisa lepas dari apa yang namanya Allah Tritunggal. Ya, karena Allah Roh Kudus ini adalah bagian dari Allah Tritunggal. Allah yang Esa. Nah, kenapa sih ketika saya seringkali ketika khotum, berkat, saya menyebutkan Bapa, Putra, Roh Kudus, begitu ya. Dan saya akhir dengan Allah Tritunggal yang Esa, begitu ya. Karena memang itu Allah kita, saudara. Allah kita yang Esa itu dikenal atau kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau saya tidak mengabarkan Allah Tritunggal, Allah apa yang mau saya sampaikan? Kalau saya tidak mengajarkan tentang Allah Tritunggal, lalu Allah apa yang akan saya ajarkan? Kalau saya tidak mengenalkan kepada Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini mengenai Allah Tritunggal, maka Allah apa yang akan saya perkenalkan kepada saudara-saudara? Karena ini adalah warna, ini adalah bedanya antara ajaran agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Ini yang membedakan antara Allahnya orang Kristen dengan Allah yang disembah orang-orang lain, yang di luar Kristen. Makanya perlu jelas dulu, Allah Tritunggal. Nah, karena kaitan kita pada sore hari ini adalah tentang Roh Kudus, maka saya tidak akan mengupas banyak, saudara, tentang apa itu Allah Roh Kudus. Ini akibatnya kalau nggak ada clicker pointer ya. Jadi minta tolong nanti bagian multimedia kalau lihat tangan saya begini berarti sudah slide-nya ganti ya. Nah, saudara-saudara, maka kita sore hari ini perlu mereview sejenak mengenai Allah Tritunggal yang kita sembah itu, saudara. Nah, saya hanya ingin membahas mengenai peran setiap pribadi di Allah Tritunggal yang Esa. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka punya perannya masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan peran Bapa itu adalah memprakasai penciptaan. Walaupun menciptakannya mereka bersama-sama, ya, walaupun Allah yang kita sembah itu menciptakan dunia ini, menciptakan saudara dan saya, itu bersama-sama, nggak berbeda-beda, nggak sendiri-sendiri, enggak. Tetapi yang memprakasai penciptaan dan penebusan adalah Bapa. Ide dari semuanya ini, ide menciptakan dunia, ide menciptakan Adam dan Hawa, ide itu semua dari Bapa, termasuk ide penebusan. Karena tahu bahwa satu saat manusia akan jatuh ke dalam dosa. Di dalam kekekalan Allah mengerti akan hal itu. Maka Allah juga memprakasai atau merancangkan sebuah penebusan. Nah, fungsi anak, putra, Allah yang maha tinggi itu turun ke dunia, fungsinya apa? Tugasnya apa? Perannya apa? Yaitu menebus ciptaan. Perannya adalah menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang bisa diampuni dosanya jika ia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menerima pengampunan dosa tanpa melalui Sang Anak. Sebab itu Yesus mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke Bapa ya, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi peran penebusan itu dilakukan oleh Yesus Kristus, Allah Putra. Nah, kita masuk ke dalam Roh Kudus, lah terus tugasnya Roh Kudus apa? Nah, kita bisa melihat bahwa peran Roh Kudus di sini adalah melahirbarukan dan menguduskan orang-orang percaya. Ya, melahirbarukan dan menguduskan orang-orang percaya. Kenapa sih kita harus terus dilahirbarukan? Bisa tidak sih kita ini bertobat, lahir baru tanpa Roh Kudus? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Orang Kristen bisa tidak sih bertobat tanpa Roh Kudus? Tidak bisa. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus itu menginsyafkan.
yang memulai, yang berinisiatif pertama kali manusia bertobat, menerima keselamatan Allah, yang menginisiatif adalah Roh Kudus. Maka kalau hari ini saudara percaya pada Yesus Kristus, mengakui kemuliaannya, mengakui keesaannya, mengagungkan namanya, Roh Kudus sudah berinisiatif untuk saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, loh Pak, bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Mereka ada kok orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi perbuatannya baik, penuh dengan pertobatan. Pertobatan menurut agama mereka baik, ya pokoknya mengamalkan kebaikan. Apa mereka tidak punya Roh Kudus? Kalau orang itu tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Mau sebaik apapun, mau menyumbang, memberikan sesuatu sebesar apapun, kalau tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus dan mustahil bisa selamat. Nah, mengapa tadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Yeskiel, ya, pasal yang ke-11, ya, kita bicara mengenai janji tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Walaupun saya yakin ada banyak ayat-ayat yang mengkisahkan tentang janji Roh Kudus akan hadir, tapi malam hari saya hanya mengambil di dalam Yeskiel 11 ayat 19-20 dan Yeskiel 36 ayat 25-27. Mari kita perhatikan yang pertama, Yeskiel 11 ayat yang 19 dan 20, demikian bunyinya. Terlalu kecil ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara, berapa sering kita seringkali mendengar, ya, bahwa kita mudah sekali mengejat seseorang, kalau sudah tabiat, tidak bisa berubah. Kita lebih percaya bahwa peribahasa Jawa mengatakan, nek watuk iki ana tombone, nek watak ora ana tombone. Kalau batuk ada obatnya, diobati sembuh. Tapi nek namanya sudah watak, mau diobati kayak apa, nggak ada obatnya begitu. Sebetulnya kenapa sih ada orang-orang yang memiliki hati yang keras, watak yang keras, yang yang sulit untuk mengakui kebenaran Alkitab, yang sulit untuk bisa menerima keselamatan. Semua tidak lain karena berawal dari semulanya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia diciptakan Allah dengan sempurna. Hingga sampai pada satu titik mereka jatuh ke dalam dosa. Bukankah Allah sudah mengatakan di akhir penciptaannya bahwa Tuhan memandang semuanya baik? Termasuk manusia adalah baik. Cuma sejak jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak lagi ada ketertarikan dengan Allah. Dulu sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan begitu dengar suaranya, kakinya Tuhan saja sudah tahu, oh itu Tuhan. Saking dekatnya, saking kenalnya dengan Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ketika mendengar langkah kaki Tuhan, yang dilakukan mereka bukan mencari Tuhan, tetapi justru menjauh dari Tuhan. Mereka bersembunyi. Mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan arahan dari Tuhan. Mereka sudah tidak lagi ada rasa percaya dengan Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Manusia yang jatuh dalam dosa ini memiliki rupa-rupa karakter. Karena dosa sudah mencemari, ya, ketika dosa sudah mencemari kehidupan manusia ini, saudara, seperti dalam kitab Roma katakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari benar. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah.
Inilah juga kondisi saudara dan saya sebelum ditemukan oleh Allah yang Esa. Inilah kondisi saudara dan saya ketika kita sebelum mengenal Yesus Kristus. Kita termasuk golongan itu, saudara. Nggak ada yang benar dalam diri kita, nggak ada yang baik dalam diri kita. Karena kita berpikir bahwa ya aku gelem ngene ra gelem ya wis. Atau andai kata kita melakukan sesuatu yang baik dari hidup ini, dalam hidup ini, kita melakukan yang baik dalam hidup ini, seringkali yang kita lakukan baik itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hanya untuk diri sendiri. Sepertinya baik, sepertinya kelakuannya itu benar, tetapi ternyata motivasinya yang salah. Itulah akibatnya kenapa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Sehingga mustahil manusia bisa memilih yang benar. Di dalam kisah tentang Menara Babel, ya, saudara bisa buka deh di dalam Alkitab Saudara dan Kejadian itu ketika membangun Menara Babel. Orang-orang itu mengatakan, mari kita membangun menara yang tinggi. Yang tingginya sampai ke langit. Ya, ini kisah sekolah minggu 2 minggu yang lalu ya. Wah, ini menara yang tinggi, yang tingginya sampai ke langit. Koma, lalu selanjutnya sudah temukan. Dan mari kita mencari nama. Berapa banyak orang-orang model seperti ini, saudara? Membangun hal-hal yang spektakuler, membangun hal-hal yang begitu besar, tetapi tujuannya untuk mencari nama. Aku. Ini karyaku. Itulah ciri manusia berdosa, saudara. Dan disitulah kita perlu kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Kalau dulu manusia berdosa, melakukan banyak pekerjaan hanya untuk mencari kemuliaan namanya sendiri. Tetapi setelah dilahir barukan oleh Roh Kudus, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk kemuliaan namanya Tuhan. Sudah bukan lagi untuk mencari nama sendiri. Tetapi untuk mencari kemuliaan nama Tuhan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Karena Roh Kudus. Sehingga kalau ada yang mengatakan gak mungkin seseorang bisa berubah, gak mungkin seseorang bisa bertobat, hei, jangan menghakimi engkau. Dalam arti begini, jangan menggantikan posisimu, posisi Allah dengan dirimu. Bagi manusia gak mungkin, tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Kenapa kalau kita berdoa minta mujizat kesembuhan, mujizat restorasi ekonomi, mujizat pekerjaan dan lain sebagainya, selalu kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi giliran kita melihat orang yang berat kacau, yang dipikir tidak bisa berubah gitu ya, wah kalau ini orang mustahil bisa berubah lah. Gak akanlah ini orang bertobat nih, mustahil lah. Jangan mendahului kemauan Allah. Karena apa? Kalau sampai Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada yang mustahil. Yang paling keras sekalipun bisa Tuhan lembutkan. Yang paling tidak taat sekalipun Tuhan bisa buat mereka taat. Ini janji yang Allah sampaikan melalui Yeskiel. Akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Taat kepada siapa? Ya taatnya kepada Tuhan dong. Taatnya kepada kebenaran. Karena pada waktu itu manusia tidak ada yang mencari kebenaran. Semua mencari benarnya sendiri-sendiri. Bukan mencari kebenaran Allah, tapi mencari kebenaran sendiri-sendiri. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Dan ini yang perlu kita harus yakini dan doakan supaya Roh Kudus itu benar-benar bekerja dalam diri kita, mengubah hidup kita sehingga kita ini betul-betul boleh memiliki hati yang taat kepada kebenaran firman Allah. Taat dengan kebenarannya Allah, bukan kebenaran sendiri-sendiri.
Yesaya 11 ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tanpa Roh Kudus, mustahil kita bisa menjadi umat Allah. Tanpa Roh Kudus, mustahil Allah Tritunggal bisa menjadi Allah kita. Karena manusia berdosa betul-betul ingin menjauhi Tuhan. Tidak senang dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah peran Roh Kudus, saudara. Untuk mengubah hati kita ini loh. Yang tadinya tidak mau mendengar kebenaran Allah, dibuat taat, menerima kebenaran Allah. Lalu dalam Yesaya 36 saudara ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan engkau. Kata mentahirkan sini sudah perhatikan saudara ya, bahwa pada dalam perjanjian lama, seseorang yang mau berjumpa dengan Allah, seseorang yang mau menghadap kepada Tuhan, itu syaratnya harus tahir. Tahir itu dalam arti harus betul-betul suci. Tidak ada dosa. Harus kudus, baru layak untuk menerima atau mendekat kepada Tuhan. Tetapi di dalam bangsa Israel pada waktu itu ya masih bercampur baur dengan berhala-berhala begitu ya. Tidak hanya sekedar berhala-berhala berbentuk wujud fisik, patung dan lain sebagainya, tetapi berhala-berhala dalam hati mereka juga. Karena kalau kita berbicara mengenai berhala, itu kaitannya juga dengan hati. Sudah bukan lagi masalah patung atau benda-benda. Ketika kita sedang mengutamakan, mementingkan pekerjaan daripada Tuhan, bisa jadi pekerjaan sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Kalau kita menganggap uang lebih penting daripada Tuhan, jangan-jangan kita sudah memberhalakan uang. Ini perkara mengenai hati. Kalau kita lebih mementingkan, ya, kita lebih mementingkan hobi kita, jangan-jangan hobi kita sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Nah, manusia ini yang naturnya sudah setelah jatuh ke dalam dosa, apapun yang dia lakukan itu adalah berbuat dosa. Ya, walaupun tadinya maksudnya benar, tapi benarnya untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Disinilah Tuhan menjanjikan melalui Yeskiel, mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. 5 hari ini ya, dari Senin kemarin sampai besok Jumat kita di STT Evata mengadakan pelatihan EE. Ya, EE itu Evangelism Explosion, ledakan penginjilan. Harapan saya sebagai ketua STT di sini ya, nanti melalui mahasiswa-mahasiswa ini ketika sudah mengikuti EE itu, menarik nggak? Cocok nggak? Ketika mengikuti EE ini bisa menjadi apa? Kalau zaman sekarang bilang mengimpartasikan, membagikan kepada jemaat, sehingga satu saat ke depan yang namanya penginjilan bisa dilakukan oleh juga jemaat. Nah, seringkali kan kita mau melakukan penginjilan itu kan takut gitu loh, caranya bagaimana. Nah, di EE ini diajarkan saudara. Ya. Sehingga ini bisa menjadi satu warna dari GPIAI, jemaat yang menginjil, gereja yang menginjil. Ya. Saya sempat menyaksikan di EE itu ketika saya memberikan renungan singkat bagaimana saya perjalanan ke Kalimantan itu dijemput oleh seorang supir yang berbeda keyakinan. Tahu dari mana? Ketika saya ngajak makan babi, ayam akwang itu nggak mau. Bapak, sebelum kita ke Bengkayang kita makan
sama-sama yuk nasi ayam begitu ya. Oh mohon maaf saya nggak makan itu. Oh ya puji Tuhan enggak apa-apa. Maksudnya puji Tuhan itu ya dia tuh begitu taat dengan agamanya begitu. Baiklah, baguslah kalau begitu. Begitu. Nah, kita ketika perjalanan pulang ya, kita perjalanan pulang begitu ya. Lalu dia bercerita, perjalanan pulang dari kan itu ngantar ke Bengkayang lah. Dari Bengkayang ke Pontianak saya pakai dengan driver yang sama. Lalu saya cerita-cerita kepada dia. Setelah mendekati Pontianak saya bercerita. Nah, si bapak sopir ini juga bercerita, Pak, saya ini mengantarkan rombongan pendeta, tidak cuma hari ini Pak. Saya sudah beberapa kali mengantarkan rombongan pendeta. Oh ya? Saya mikir ini para pendeta-pendeta ini sudah 2 hari bersama sopir kok nggak ada yang cerita tentang Yesus begitu kan ya. Pada saat itu saya kesempatan memberitakan tentang Yesus kepada driver ini, saudara. Nah, singkat cerita, dia cerita, saya punya ada pengalaman mengantar pendeta. Berapa kali Pak? 4 kali dari Kucing. Malaysia datang kunjungan ke gereja. Saya tanya sama bapak itu. Dari 4 kali bapak mengantar pendeta rombongan ini, ada enggak sekali saja mereka bercerita tentang Yesus? Enggak ada Pak. Baru saya. Iya Pak. Tugas kita bersaksi saudara. Mengenai bertobat atau lahir baru, lah itu urusannya Roh Kudus. Nah ini yang ingin saya menjadi gerakan seluruh mahasiswa. Kalau sampai STT ya, tidak hanya STT Fata, semua STT ya, kalau sampai semua STT berhenti menginjil, bubar STT-nya. Bubar STT-nya. Kalau seluruh dosen-dosen STT tidak ada semangat menginjil, selesai sudah STT-nya. Makanya kenapa saya undang pelatih EE. Supaya ini mengobarkan hati kita, memberikan kepada kita ilmu bagaimana memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, di dalam cerita EE itu ada yang menarik, saudara-saudara. Ini berkaitan dengan akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu. Saudara-saudara, yang namanya tahir ya harus tahir. Yang namanya kudus ya harus kudus. Suci ya suci. Standarnya Allah kan begitu. Bukankah Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Berarti standarnya Allah, standarnya Yesus, hidup kita harus sempurna. Pertanyaannya, bisa enggak kita sempurna? Bagaimana kita bisa menyempurnakan hidup kita? Bagaimana seorang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa benar-benar hidup di dalam kesempurnaan? Nah, di dalam kisah itu, di dalam pelatihan itu kita diceritakan mengenai tentang adonan roti. Mengenai adonan roti. Ini untuk pendekatan memberitakan Injil, saudara. Hidup manusia itu ibarat adonan roti. Saya kasih contoh misalnya Pak Karno. Pak Karno tahu mau kedatangan Pak Surya ke rumahnya. Wah, ini Pak Surya, Bu Surya mau datang ke rumah. Lalu Pak Karno menyediakan sebuah roti yang terlezat rencananya. Aku mau buatkan roti yang terlezat buat Pak Surya dan Bu Surya. Nah, di dalam resepnya itu dibutuhkan 10 butir. Oh, udah hafal ini yang Stefan. Ada 10 butir telur. Resepnya ini roti kalau mau enak harus 10 butir telur. Wah, Pak Karno dan Bu Karno berdua. Wah, kita buat yang terenak ya say. Kebetulan juragan telur Pak Karno ya kan. Kita buat yang terenak. Kita carikan telur yang paling oke. Wah, telur yang ke-1 sambil di Bu Karno yang memixer. Pak Karno yang mecahin telur 1. Wah, bagus. Pecahin lagi 2, 3. Wah, bagus sampai telur yang ke-9 oke. Wah, telur kita diberkati Tuhan, Bu. Ini telurnya bagus semua. Ini ilustrasi ya, Pak. Nah, sampai giliran telur yang ke-10 enggak sengaja. Telurnya kenapa?
Sudah satu tahu semua, Stefan. Nah, telur yang ke-10 ini dipecah Pak Karno, pure. Waduh, lah kok dapat telur yang busuk? Sudah warnanya hitam, ada singgatnya, baunya busuk. Sudah pernah mencium bau telur busuk kan? Semua sudah ya. Baunya enak apa sedap? Enak apa sedap? Enggak enak, enggak sedap, saudara ya. Seperti itulah dosa kita. Menjijikkan di hadapan Tuhan. Menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah, ketika sudah itu, Bu, piye iki, Bu? Ndoke siji pecah. Niatnya baik enggak? Baik. Telur yang 9 baik enggak? Baik. Telur yang 10 akhirnya busuk. Bu, kita punya ide, Bu. Ini supaya enggak ketahuan. Kan sudah telurnya warnanya hitam. Adonannya jadi hitam. Supaya enggak ketahuan kalau telurnya busuk, kita kasih coklat bubuk yang banyak. Kasih coklat bubuk yang banyak, banyak. Waduh, wah, nggak kelihatan telur yang busuknya, nggak kelihatan, ketutup. Tapi terus ulat-ulatnya itu juga sudah terbaur, tutup. Jadi nggak kelihatan ulatnya. Cuman masalahnya masih bau nggak? Masih, karena telurnya busuk. Punya ide lagi. Untuk menghilangkan baunya, kita kasih vanili ya, Bu. Oh iya, kasih vanili, belikan vanili, kasih baunya hilang, busuknya enggak kelihatan, diopen, mateng. Yang jadi pertanyaan adalah, layak enggak roti itu diberikan kepada Pak Surya? Nah, kenapa enggak layak? Karena sudah busuk, bau ya, walaupun tertutup tapi itu gak layak diberikan kepada Pak Surya. Nah, seperti itulah hidup saudara dan saya. Saudara mau berbuat baiknya kayak apa? Mau pelayanannya rajinnya kayak apa? Kalau ada sedikit saja kepikiran yang jahat, dosa enggak? Saudara kalau berbuat dosa berapa kali? Ini sekalian praktek ya. Bapak Ibu saudara jemaat kalau berdosa sehari berapa kali? Oh, Stefan mah saya nggak tanya. Bapak Ibu berapa kali? Wah, sehari 10 kali ada? Malah lebih, Masya Allah. Berpikiran buruk kepada orang lain dosa enggak? Ngiri sama dagangannya temennya dosa enggak? Dosa ya. Ada rasa dendam dengan kakak adik dosa enggak? Merancangkan mau berantem dosa enggak? Dosa. Yalah kalau misalnya sehari 3 kali aja ada dosanya. Kayak minum obat kan ya, pagi, siang, sore gitu ya. Kali 30 gitu, sebulan sudah berapa dosa? Dengan kalau dihitung dengan seumur hidup saudara ya kan, 70 tahun kata firman Tuhan ya. Paling kalau kuat 80 tahun dikalikan itu sudah berapa? Wah, enggak tahu Pak, sudah banyak dosa. Dengan situasi seperti itu layak enggak di hadapan Tuhan? Boleh enggak kita mendekat kepada Tuhan? Di dalam perjanjian lama itu enggak bisa, saudara. Makanya setiap kali mau mendekat kepada Allah, yang namanya imam itu harus memberikan pengorbanan, korban, bakaran. Setiap ada orang yang enggak mampu itu loh, kalau mau datang kepada Tuhan, yang enggak mampu sekalipun bawa burung takukur sebagai penebus salah, sebagai penebus dosa. Nah, ini Allah itu berjanji melalui Yeskiel, aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkanmu. Kita bisa enggak sih mentahirkan diri kita sendiri? Manusia berdosa, jemaat Tuhan, bisa enggak engkau mentahirkan dirimu sendiri? Enggak ada yang bisa. Disinilah peran Roh Kudus. Melalui penebusan Yesus Kristus, Allah Tritunggal sudah mentahirkan kita.
peran Yesus, anak Allah. Disinilah peran Allah melalui Yesus Kristus menebus dan mentahirkan kita. Tidak cukup sampai di situ. Ia menjanjikan, memberikan roh, ayat yang ke-26 saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Andai kata saudara dan saya menolak itu loh. Aku tidak mau Tuhan. Aku nggak mau. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bisa enggak engkau melawan kehendak Tuhan? Apakah itu akan membatalkan janjinya untuk saudara dan saya? Karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita menurut segala ketetapan Allah. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita tetap berpegang pada peraturan-peraturan Allah dan melakukannya. Dengan demikian kita tidak perlu lagi takut untuk menghadap Tuhan. Kita tidak perlu lagi sungkan untuk menghadap kepada Tuhan. Karena Roh Kudus memeteraikan kita. Kita nggak lagi takut, aduh Tuhan takut aku kemarin persembahanku kurang ya. Biasanya aku ngasih 50.000 karena nggak punya uang, aku ngasihnya cuma 1.000. Jadi masa nggak layak di hadapan Tuhan? Bukan seperti itu saudara. Bukan seperti itu. Karena Roh Kudus sudah memampukan kita, membuat kita berpegang pada peraturan dan ketetapan Allah. Nah saudara-saudara, itu di dalam janji Allah dalam perjanjian lama. Nah di dalam perjanjian baru saudara-saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai ke-27 ya, dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Janganlah engkau gelisah dan khawatir hatimu. Ya, janganlah engkau gelisah dan gentar hatimu. Mengapa? Karena ini yang ditularkan oleh dunia yang sudah berdosa. Dunia yang sudah berdosa seringkali mengeluarkan ancaman-ancaman, membuat banyak manusia merasakan gelisah. Banyak manusia merasakan gentar ketika menghadapi sesuatu yang berat. Ketika menghadapi sesuatu yang paling sulit, merasa gelisah. Gak yakin, aku bisa gak ya? Aku sanggup gak ya? Aku mampu gak ya? Sama nanti untuk yang lulusan EE ini ya. Mungkin ketika menginjil, membagikan kisah tentang Yesus Kristus, mungkin di dalam hati awal-awalnya sudah muncul dulu deg-degsar itu tadi ya. Bisa gak ya aku ya? Mampu gak ya aku ya? Akhirnya gelisah. Tapi setelah mengikuti pelatihan EE, dibukakan begitu ya. Oh ternyata seperti itu. Ditambah kuasa Roh Kudus, sudah tidak lagi kegentaran dan kegelisahan ketika kau memberitakan kabar baik. Walaupun dunia menebarkan teror, ancaman, krisis ekonomi lah, mengenai pandemi lah, mengenai apapun itu, Yesus Kristus mengatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena nanti itu roh penghibur itu loh, Roh Kudus itu loh, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita sekalian. Bersyukur kita menjadi umat pilihan Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tidak hanya kepada para murid, tetapi ini juga berlaku untuk kita semua yang sejak semula sudah tertulis dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Engkau dan aku punya tugas bersaksi. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita, mendorong kita bersaksi. Ya. Yohanes 15:27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Jadi ini wajib. Yesus sudah mengatakan harus. Enggak, ya nantilah ya, kapan-kapan gitu, enggak. Oh, ini boleh dilakukan, boleh tidak kok, itu hakmu kok. Namanya orang Kristen, enggak apa-apa lah, mau saksi mau enggak. Yesus yang memerintahkan. Bahkan di dalam Matius 28, engkau harus memuridkan, ya, menjadikan semua bangsa murid, bersaksi tentang Kristus, membaptis mereka Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saksi, inilah nafas kekristenan, saudara. Dan Yohanes 16:7-9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena dosa membuat banyak manusia tidak percaya pada Yesus Kristus. Karena dosa banyak manusia tidak percaya bahwa Allah yang mulia turun ke surga, menjadi manusia, menebus dosa manusia. Banyak orang tidak mau percaya berita itu. Kenapa? Karena dosa. Tapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan turun, firman Tuhan katakan, ia akan menginsafkan dunia. Jadi percaya deh, kalau saudara dan saya ada Roh Kudus, pasti ada pertobatan. Pasti ada pertobatan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, pasti ada perubahan. Jadi tidak ada lagi istilah wato ono tombone, watak ono tombone. Kalau sampai Roh Kudus tidak sanggup mengubah watak seseorang, berarti Roh Kudus bukan Allah. Kenapa? Karena gagal kok mengubah manusia kok. Gagal mengubah watak orang kok. Gagal menyempurnakan manusia. Karena standar masuk surga harus sempurna. Nah, saudara, oleh sebab itu saudara, hal itu semua sudah di dalam penggenapan. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk melakukan perbuatan baik sebagai bukti keselamatan yang telah diterima. Di dalam Galatia 1 ayat 8-10 dikatakan demikian, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk apa? Melakukan. Itu ayatnya itu dibacaan. Hah? Tidak kelihatan saya di atas ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Sejak awal manusia diciptakan, Allah sudah merancangkan manusia melakukan pekerjaan baik. Makanya Allah mengatakan di dalam akhir penciptaannya itu, dari yang terakhir, di pandangan Allah semua itu baik. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, saudara, tanpa Roh Kudus,
tanpa penebusan Kristus, mustahil kita bisa melakukan pekerjaan baik. Jadi seharusnya orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah mendapatkan Roh Kudus, indikasinya orang yang sudah menerima Roh Kudus, indikasinya adalah melakukan perbuatan baik. Jika hari-hari ini masih belum bisa berbuat baik, mari kita bertobat, mohon ampun pada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengaku dosa di hadapan Allah, dalam Injil surat 1 Yohanes, datang pada Allah, mengakui dosanya, maka dia akan diampuni. Enggak ada lagi alasan kita tidak bisa berbuat baik. Enggak ada lagi alasan. Karena engkau dan aku diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Mahasiswa Stefa, kuliah, belajarlah untuk pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang sedang merintis pekerjaan, yang sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang baru, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Mungkin dunia mengatakan apa iso kowe, nang kono pelanggannya wis oke, di sana pelanggannya sudah banyak, kamu masih baru. Tetapi kegelisahan itu, kegentaran itu bukan dijadikan sebagai kesempatan nyari dukun yang terhebat. Karena gelisah, karena gentar, ya kan, lalu mencoba mencari dukun yang terhebat untuk memberikan penglarisan dalam hidup. Tidak perlu, tidak penting. Karena engkau dan aku orang Kristen sudah punya Roh Kudus. Oleh sebab itu engkau dan aku dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga kita boleh tetap selamat di dalam Yesus Kristus. Pekerjaan baik yang kita lakukan bukan supaya kita diterima. Pekerjaan baik yang kita lakukan bukan supaya kita itu menjadi selamat. Pelayanan yang kita lakukan di gereja, di kompak, di misi, bukan untuk mencari keselamatan, tidak. Justru karena engkau dan aku sudah selamat, kita dimampukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Walaupun semua orang melihatnya itu mustahil, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus bisa melahir barukan kita. Roh Kudus bisa terus bersuara di dalam batinmu untuk taat kepada firman Tuhan yang benar. Roh Kudus di dalam batinmu membuat engkau sanggup merespon keselamatan daripada Tuhan. Dan engkau akan dimeteraikan. Tahu gak sih namanya meterai? Meterai itu sesuatu yang sah. Darah Yesus menjadi meterai dalam kehidupan kita. Kita dikuduskan karena meterai darah Yesus. Yang namanya meterai sudah sah. Dan Roh Kudus sebagai bukti bahwa kita dimeteraikan milik Kristus. Milik Kristus sudah dibayar lunas. Saudara, saya akan menutup sebuah kisah. Cerita tentang seorang penginjil yang dimana tahun 1921 ya. Ini ada seorang penginjil yang namanya David Flood. Kalau bahasa Inggrisnya David Flood gitu ya. Dan istrinya Svea. Nah, mereka berdua ini pasangan suami istri yang berasal dari Swedia, Saudara. Berasal dari Swedia. Nah, ketika dia mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan, maka mereka berdua pergi ke Kongo. Ke Kongo di desa Ndolera, Zaire, Kongo. Ndolera, Zaire, Kongo. Nah, David Flood dan Svea ini bawa anak juga ke sana. Lalu mereka menikah, bawa anak ke Zaire, Kongo. Nah, sampai di sana saudara, ternyata suku yang diinjili itu tidak mau menerima si David Flood ini. Tidak mau terima. Diusir.
Karena konon kalau sampai ada orang kulit putih masuk ke Kongo akan jadi bencana ke desa Ndolera itu, saudara. Maka dengan sangat terpaksa David Flood ini akhirnya dia harus membuat gubuk, membangun rumah di luar kampung Ndolera itu yang jaraknya 750 meter. Mereka tidak bisa masuk, tidak bisa mengabarkan Injil. Satu-satunya alat yang dipakai hanya seorang anak kecil yang setiap hari ngantar telur, susu dari kampung sana datang ke rumahnya. Terus begitu, saudara. Sampai satu ketika ada wabah penyakit menyerang keluarga ini. Svea, istri David Flood, dalam kondisi hamil besar. Satu persatu anak mereka mati, saudara. Satu persatu anak mereka mati. Dan tinggal yang dijanin ini. Nah, ketika tiba saatnya lahir itu, dijanin itu, saudara, sudah lahir gitu ya. Tidak lama kemudian si Svea ini, nyonya David ini meninggal dunia, saudara. Anaknya lahir jenis kelamin perempuan dan diberi nama Aina. David Flood kecewa pada Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah mengabdikan hidupku kepadamu, Tuhan. Istriku, anakku, aku ajak ke sini. Bahkan anakku yang terakhir pun lahir di sini. Aku sudah persembahkan, Tuhan, hidup kami untuk Engkau. Tapi apa balasannya, Tuhan? Anakku satu persatu mati, istriku pun mati. Tinggal satu-satunya anak ini. Kecewa David Flood. Dia pikir kalau melayani Tuhan akan disertai dengan banyak mujizat. Dia pikir kalau sudah melayani Tuhan akan diberi banyak kemudahan. Ternyata tidak. Hingga dia sebatang kara bersama dengan anaknya. Lalu dalam keputusasaan mereka, si David Flood ini menyerahkan anak jabang bayi ini kepada rekan penginjilannya, namanya Erickson. Lalu dia kembali ke Swedia, ke Stockholm. Nah, saudara-saudara, sampai di sana, dia sudah mau melupakan Tuhan. Dia membuka bisnis baru dan hidupnya selalu diisi dengan mabuk-mabukan. Menjadi alkoholik. Setiap kali ada orang mendekat, memberitakan Injil, menyampaikan Tuhan, selalu marah David Flood ini. Stop! Aku tidak mau dengar nama Tuhan lagi dalam hidupku. Percuma percaya sama dia. Ada lagi orang datang. Lain lagi, menginjil lagi. Pak David, terima Tuhan. Stop! Tahu apa kamu tentang Tuhan? Sebelum kamu berbicara dengan Tuhan, aku sudah mengalami terlebih dahulu. Aku sudah pergi menginjil, tapi semuanya habis. Keluargaku habis. Dan dia menikah lagi dengan seorang wanita yang ternyata juga tidak mendukung imannya. Akhirnya setiap hari mabuk. Hingga sampai umur 73 tahun, saudara. Sudah keadaan tua itu loh, masih maunya mabuk. Setiap kali ada orang gereja datang, Pak, terima Yesus. No, saya nggak mau terima Yesus. Aku nggak mau terima Tuhan. Tahu apa kalian tentang Tuhan? Betul-betul menolak, saudara. Betul-betul menolak. Sampai pada satu ketika ada kebangkitan besar di Zaire. Dan pendetanya ini diutus ke London, saudara, untuk bersaksi. Nama pendetanya ini adalah Ruhigita Ndagora. Wah, sampai di Inggris kesaksian. Wah, ini ada penginjil besar dari Zaire, Kongo akan bersaksi. Karena apa? Di Zaire sana, saudara, ternyata sudah berdiri gereja Pentakosta Zaire dengan memenangkan 11.000 jemaat. Nah, Aina, anaknya si David Flood yang lahir dititipkan itu, nah kepada Erickson, ya yang dititipi itu mati diracun. Akhirnya dirawat oleh orang sana. Maka ketika Aina melihat ini, mendengar ini, kayak pernah teringat akan kisah papanya. Lalu dia mencoba mencari pendeta Ruhigita Ndagora ini, saudara. Dia cari, apakah kamu dari Zaire Kongo sana? Dari desa Ndolera sana? Betul, itu aku. Kamu siapa? Aku Aina, anak David Flood.
Lalu mereka berpelukan dengan luar biasa. Mereka menangis. Si Aina bertanya, aku sudah lama mencari kabar tentang keluargaku. Tentang makam ibuku, lah itu makamnya yang di sana, di Indawi di sana. Sudah lama aku mencari. Lalu mereka berpelukan. Lalu dia cerita. Si pendetanya cerita. Dulu ada seorang penginjil. Namanya David Flood. Dia jauh dari desaku. Nah, ada seorang anak yang ngantar susu, ngantar telur. Itu aku. Jadi selama hidup penginjilan di Zaire Kongo, hanya menginjili satu anak. Ya ini yang ngantar ini, saudara. Lalu situ si Aina menangis. Aku sudah lama mencari kisah ini. Ternyata satu orang yang diselamatkan ini membawa kemenangan di Zaire Kongo. Luar biasa ya. Belum sampai situ, saudara. Lalu bagaimana David Flood? Lalu mereka berdua mencari di mana David Flood tinggal. Lalu ketemulah di Swedia, Stockholm lagi, kembali datang. Papa, ini anakmu, Aina. Seketika itu David Flood di usia 73 tahun menangis, saudara. Dia meminta maaf sama anaknya. Meminta maaf sama anaknya, maafkan papa nak. Bukan papa membenci kamu. Papa tidak sanggup kalau harus merawat kamu. Dan karena kematian, karena kamu mama meninggal, papa tidak sanggup untuk melihat. Akhirnya papa titipkan ke teman dan terusnya bercerita. Lalu si Agi ini lalu menanya, "Pak, mau enggak terima Yesus kembali bertobat?" "Enggak. Aku enggak mau. Buat apa aku kembali pada Tuhan Yesus? Karena gara-gara dia mamamu mati, gara-gara dia saudaramu mati. Aku enggak percaya. Aku sudah bertahun-tahun menginjil, enggak ada yang percaya." Lalu masuklah si pendeta ini, Ruhigita Ndagora, David Flood. Sayalah dulu anak yang selalu mengantar susu dan telur kepada Bapak. Kalau waktu itu saya tidak bertemu dengan Pak David Flood, hari ini tidak ada kebangkitan gereja Pantai Kosta Zaire di sana. Sejak itu menangislah si David Flood di usia 73. Menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. Semua orang mengira ini gak bakal selamat, ini sudah murtad ini hidupnya ini. Mustahil, sudah diinjili berapa orang juga gak bertobat-bertobat. Tapi pada saat itu Roh Kudus bekerja, menggetarkan hati David Flood. Hingga akhirnya dia mau kembali menerima Yesus. Dibimbing doa, ampuni aku, dan memohon maaf, pengampunan dari Tuhan. Dan dia bersyukur darah penginjilan satu anak ini ada kebangkitan Zaire. Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus menjamin, menjadi bukti bahwa penginjil David Flood ini tetap terselamatkan. Dan tidak lama setelah itu ia meninggal dalam keselamatan di dalam Tuhan. Yang tadinya dia putus asa karena dia merasa dia pelayanan itu hanya untuk dirinya mendapatkan sesuatu. Ketika semuanya hilang, habislah sudah. Maka dia menjadi kecewa. Tetapi Roh Kudus, Allah punya cara yang berbeda untuk mengajak kembali umat pilihannya datang kepada Tuhan. Malam hari ini saudara, mungkin ada yang masih melakukan tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Membawa saudara, memampukan saudara untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama, kita merenung bersama, kita merespon firman Tuhan. Tuhan,
Aku tahu Tuhan, aku sadar Tuhan, aku banyak hal yang tidak bisa membuat aku tahir di hadapan-Mu. Pikiran burukku, pikiran negatifku, pikiran cemburuku, pikiran iriku membuat aku tidak sanggup Tuhan untuk menghadap di hadirat-Mu. Tetapi karena penebusan Kristus dan karya Roh Kudus, Engkau sudah mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan gelisah hatimu, hai jemaat Tuhan. Jangan gentar hatimu. Karena hari ini, bahkan sejak Roh Kudus dicurahkan, Ia senantiasa ada di batinmu. Menghibur, menguatkan, meneguhkan, memampukan kita tetap bertahan, percaya kepada Yesus Kristus sampai hari ini. Terima kasih.